kabar baik bukan? Ya anak didik semua, sebelum kita menyanyikan lagu pujian, kita mau berdoa dulu ya. Jangan ada yang ribut. Oke, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak ada satu kekurangan apa-apa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan lagu pujian untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, anak didik semua, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, yaitu dengan berjudul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke anak didik semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh bibi kita Mama Gabriel, kita mau menyanyikan satu buah pujian, yaitu Mengasihi Lebih Sungguh. Tadi kita sudah mendengarkan lagu puji-pujian dari Bibi Gire. Sekarang
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap pimpin dan berkati ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, agar firman yang sampai kepada anak-anak kami Tuhan dapat boleh mereka mengerti di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang buka Alkitabnya, kita ambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Begini bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya sendiri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, tadi kita sudah baca nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Tokoh kita pada pagi hari ini yaitu apa nakku? Ada berapa orang? Ada 3. Seorang imam, seorang Lewi, dan satu lagi seorang Samaria. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu orang Samaria yang murah hati. Ya, coba Bibi tanya dulu. Tahu semua pengertian murah hati, nakku? Ya, pengertian murah hati memberi sesuatu atau menolong sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, tadi kita sudah baca nas Alkitab kita pada pagi hari ini tadi tentang seorang
Samaria yang murah hati. Nah, contohnya udah Bibi katakan tadi. Bibi tanya lagi, tahu cerita tentang seorang Samaria yang murah hati itu, nakku? Iya, kita udah baca di Alkitab tadi bagaimana dia menolong seseorang yang menuju perjalanan ke Jeriko yang dirampok dan dia hampir setengah mati, nakku. Nah, orang Samaria tersebut tergerak hatinya untuk menolong orang yang dirampok tadi. Sedangkan seorang imam tadi dan seorang orang Lewi tadi, mereka hanya lewat-lewat saja. Mereka lihat, langsung pergi. Tidak menolong. Nah, Bibi bilang tadi, datanglah seorang Samaria tadi. Dia lewat, dia lihat, aduh, kasihan kali ya. Wah, dia tergerak hatinya mendekati orang yang dirampok tadi, nakku. Dia bersihkan lukanya, dia balut, dia naiki orang yang dirampok tadi ke tunggangan keledainya. Menuju ke mana, nakku? Tadi katanya ke penginapan. Dia kasih lagi sewa untuk penginapan yang diberikan kepada orang yang dirampok tadi. Nah, padahal pada zaman dahulu, nakku, orang Samaria itu dianggap kelas rendah, orang yang berdosa. Tetapi di dalam perumpamaan Yesus ini, Yesus tekankan bahwa apa? Bahwa orang Samaria itu adalah orang yang murah hati, seperti pada tertulis di tema kita pada pagi hari ini. Nah, Bibi harapkan kalau kalian menolong seseorang, jangan suka jangan suka minta balasan ya, nakku. Aku tolonglah dia, nanti aku dikasih cepet. Kayak Pak Oga. Aku tolonglah dia, nanti pasti dikasihnya makanannya. Nah, nggak boleh seperti itu ya, nakku. Kalau kita menolong seseorang harus dengan hati yang tulus, ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Nah, Bibi harapkan anak-anak KKR GBKP Jalan Singa harus menjadi anak-anak yang baik hati, yang murah hati, seperti orang Samaria, tanpa mengharapkan imbalan ya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sampai kepada anak-anak kami. Kiranya firman yang sampai kepada mereka, Tuhan, dapat boleh mereka mengerti dan dapat boleh mereka pakai di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam kehidupan perkembangan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak didik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh bibi kita Mama Gabriel. Sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Yesus Kelengkala Karo. Sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bibi Gabriel. Sekarang kita kembali berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini. Tuhan masih sertai kami sehingga kami dapat boleh menyelesaikannya dengan baik. Biarlah Bapa, apa yang sampai buat anak-anak kami
untuk firman yang telah mereka dengar dapat boleh mereka ingat dan dapat boleh mereka pakai di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa, doa ini Tuhan akan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.